Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kini secara resmi telah memasuki ronde keempat. Timnas Indonesia yang sebelumnya gagal lolos langsung ke Piala Dunia kini harus kembali berjuang di fase ini bersama 5 negara lainnya. 6 tim termasuk Arab Saudi nantinya akan diundi secara adil demi menentukan siapa dan siapa yang akan berada dalam satu grup. Namun tersembunyi di balik kata adil, ternyata ronde keempat ini justru menyisakan tanda tanya besar. AFC tercatat beberapa kali membuat keputusan yang dianggap janggal dan terkesan tergesa-gesa. Dari penunjukan tuan rumah hingga pembagian pot, muncul dugaan bahwa aturan sengaja diubah agar dua negara tertentu tetap diuntungkan. Starting 11 Moment kali ini membahas dugaan kecurangan AFC di ronde 4 yang ganti-ganti aturan demi dua negara bisa diloloskan. Bagaimana kronologinya? Mari kita simak selengkapnya. Ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan menjadi babak krusial yang mempertemukan 6 negara kuat dalam format unik yang berbeda dari sebelumnya. 6 negara tersebut terdiri dari tim-tim yang finish di posisi ketiga dan keempat pada ronde ketiga sebelumnya dan gagal lolos langsung ke Piala Dunia. Mereka adalah Arab Saudi, Qatar, Irak, Oman, Uni Emirat Arab atau UAE, dan tentunya Indonesia, yang mana merupakan peserta dengan peringkat FIFA terendah di antara mereka. Berbeda dari sistem kandang tandang seperti biasanya, ronde keempat ini nantinya akan digelar di venue terpusat yang telah ditentukan. Setiap tim hanya akan memainkan 2 pertandingan dalam format round robin sekali bertemu dengan 2 lawan di grupnya. Tidak ada laga kandang tandang. Format ini dijadwalkan berlangsung pada tanggal 8 hingga 14 Oktober 2025 dan menjadi penentu siapa yang akan langsung lolos ke Piala Dunia serta siapa yang akan melaju ke babak kelima playoff. Ke-6 tim ini akan dibagi ke dalam 2 grup yang masing-masing berisi 3 negara. Hanya juara grup yang akan langsung mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Sementara tim yang menempati posisi runner-up akan melanjutkan perjuangan ke ronde kelima yang menjadi fase playoff antar grup. Dan akhirnya bisa masuk ke babak playoff antar konfederasi jika berhasil. Mengingat reputasi kuat negara-negara seperti Saudi Arabia, Qatar, dan UAE, ronde ini dipastikan berlangsung sangat sengit dan kompetitif. Indonesia meskipun secara peringkat menjadi yang terendah, tetap menyimpan potensi kejutan jika mampu tampil disiplin dan taktis. Pertandingan dalam sistem 1 kali main ini bisa menghadirkan banyak kejutan, karena tidak memberi ruang untuk kesalahan dan setiap menit di lapangan akan sangat menentukan. Meski ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia diprediksi akan berlangsung sangat sengit, namun proses pemilihan venue pertandingan justru ternyata memunculkan berbagai banyak tanda tanya. Idealnya pertandingan seperti ronde keempat ini digelar di arena netral agar tidak ada satupun negara yang diuntungkan secara atmosfer dan fasilitas. Namun alih-alih berbuat demikian, AFC ternyata malah berbuat sebaliknya. Pada awalnya, AFC menyatakan bahwa 2 negara tuan rumah ronde keempat akan dipilih berdasarkan performa terbaik dari seluruh tim peringkat ketiga di ronde ketiga. Berdasarkan aturan ini, Irak dan Uni Emirat Arab atau UAE berpeluang besar karena mengoleksi poin terbanyak dibanding peserta lainnya yang berada di posisi ketiga. Banyak yang menilai pendekatan ini cukup adil karena didasarkan pada performanya tadi lapangan, bukan popularitas atau infrastruktur. Namun tak lama setelahnya, AFC secara tiba-tiba mengganti aturan, membuka bidding kepada seluruh tim peserta ronde keempat. Artinya, ke-6 negara baik Indonesia, Qatar, Irak, UAE, Arab Saudi, dan Oman diberi hak yang sama untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah. Indonesia dan Irak pun menyatakan minatnya secara resmi, berharap dapat menjadi tuan rumah dengan menjamin kesiapan venue dan logistik. Sayangnya, mekanisme bidding ini pun tidak berlangsung lama.
AFC kembali mengubah ketentuan, kali ini dengan menetapkan bahwa dua negara dengan peringkat FIFA tertinggi akan ditunjuk sebagai tuan rumah. Aturan ini jelas menguntungkan Arab Saudi dan Qatar yang mana sejak Juni secara peringkat berada jauh di atas negara-negara lain. Pada akhirnya mereka pun resmi diumumkan sebagai host grup di ronde keempat dan venue pertandingan dipusatkan di dua negara tersebut. Tak hanya pada pemilihan venue, dugaan ketidakstabilan dalam ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ternyata juga makin menguat saat proses pembagian pot diumumkan. AFC sebelumnya menyatakan bahwa pembagian pot akan mengacu pada peringkat FIFA. Pernyataan ini disampaikan agar pembagian grup terasa adil dan berdasarkan performa terkini dari masing-masing negara. Namun kenyataannya pembagian pot yang dirilis pada 11 Juli 2025 justru ternyata mengacu pada ranking FIFA per 13 Juni 2025. Yang mana ini merupakan data 1 bulan lalu. Padahal update ranking terbaru FIFA adalah per tanggal 10 Juli 2025. Penggunaan data peringkat 13 Juni ini menjadi sorotan karena mengubah susunan pot yang seharusnya. Dengan ranking terkini 10 Juli, Irak dan Qatar semestinya berada di pot 1 karena mereka mencatatkan posisi tertinggi di antara 6 peserta. Arab Saudi yang berada di bawah Irak dalam peringkat FIFA terkini seharusnya menempati pot 2 bersama dengan UAE. Namun karena AFC menggunakan data 1 bulan sebelumnya, Arab Saudi justru ditempatkan di pot 1 bersama Qatar. Sementara Irak harus turun ke pot 2. Ini jelas memunculkan keuntungan besar bagi Qatar dan Arab Saudi karena keduanya tidak akan saling bertemu di fase grup. Berkah dua keputusan aneh yang dilakukan AFC, yakni pemilihan tuan rumah yang berubah-ubah dan pembagian pot yang tidak konsisten dengan peringkat FIFA terbaru, tak heran jika kemudian muncul berbagai spekulasi liar soal adanya permainan uang di balik layar. AFC dinilai mengambil keputusan secara tergesa-gesa dan terkesan berpihak pada dua negara tertentu, yakni Arab Saudi dan Qatar. Padahal ronde keempat sendiri sebenarnya masih lama alias baru akan digelar pada Oktober 2025. Dan masih ada waktu yang cukup panjang termasuk FIFA Matchday pada 17 Juli 2025. Namun AFC justru buru-buru mengesahkan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah bahkan sebelum ranking FIFA diperbarui. Kecurigaan makin kuat ketika peringkat Arab Saudi berhasil disalip oleh Irak dalam ranking FIFA terbaru, tetapi AFC tetap menempatkan Arab Saudi di pot 1 bukan Irak. Padahal jika konsisten menggunakan ranking yang mereka janjikan, posisi pot 1 semestinya diisi oleh Irak dan Qatar. AFC beralasan tidak memasukkan Arab Saudi ke pot 2 karena kedua tim tuan rumah tidak boleh saling bertemu. Padahal mereka sendiri yang sejak awal mengubah-ubah aturan soal tuan rumah. Seakan sengaja memudahkan jalan bagi Qatar dan Arab Saudi. Semua keanehan ini pun kemudian mengarah pada dugaan keterlibatan dua sponsor besar AFC, yaitu Aramco dari Arab Saudi dan Qatar Airways dari Qatar. Keduanya bukan hanya sponsor utama AFC, tapi juga memiliki pengaruh ekonomi besar di kawasan Asia. Maka tak sedikit yang menduga bahwa keberadaan mereka sebagai sponsor utama ikut memengaruhi keputusan-keputusan besar dalam turnamen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam sudut pandang ini, keputusan AFC untuk menetapkan venue dan pot yang menguntungkan Saudi dan Qatar bukanlah kebetulan belaka, melainkan bagian dari manuver halus untuk meloloskan dua negara dengan kekuatan finansial terbesar di Asia. Terlepas dari segala dugaan dan aroma kecurangan dalam penentuan tuan rumah dan pembagian pot, akhirnya kita mendapatkan komposisi resmi pot untuk ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Qatar dan Arab Saudi ditempatkan di pot 1, Irak dan Uni Emirat Arab di pot 2, serta Indonesia dan Oman di pot 3.
Dari ke-6 negara ini nantinya akan dibentuk 2 grup berisikan masing-masing 3 tim yang terdiri dari 1 tim dari setiap pot. Dengan format seperti ini, negara yang berasal dari pot yang sama tidak akan saling bertemu. Dengan demikian, lawan potensial Indonesia adalah semua negara di round 4 kecuali Oman yang berada 1 pot dengan kita. Bisa jadi Qatar atau Arab Saudi dan Irak atau UAE. Melihat komposisi tadi, Qatar dan Irak jelas patut diwaspadai. Qatar seperti kita tahu merupakan kekuatan baru sepak bola di Asia. Kekuatan dan tentunya keajaiban mereka tidak bisa dianggap enteng. Sementara itu, Irak adalah musuh klasik buat Indonesia. Negara yang satu ini berkali-kali bertemu dengan Indonesia dan berkali-kali pulang menyingkirkan kita, baik di Piala Asia ataupun Paralimpiade. Dengan hanya 2 pertandingan yang akan dimainkan setiap tim, setiap detik pertandingan akan menentukan, dan 1 kekalahan bisa sangat fatal. Oleh karena itu, Indonesia harus benar-benar fokus, taktis, dan memanfaatkan setiap peluang jika ingin membuat sejarah lolos ke babak selanjutnya, atau bahkan langsung ke Piala Dunia. Demikian Football Lovers pembahasan singkat mengenai dugaan kecurangan AFC di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan AFC sejauh ini adil atau justru sebaliknya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk selalu menekan tombol like, subscribe channel Starting 11 Moment, dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan update-update terbaru seputar sepak bola setiap harinya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.